Sekda DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Saifullah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Selain terpapar COVID-19, almarhum Saifullah juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid, yakni asam lambung dan jantung. Saifullah sempat dirawat di RSPAD selama 10 hari. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto. Sebelum dimakamkan berdasarkan protap pemakaman jenazah COVID-19, almarhum terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto. Dari rumah duka di RSPAD ini, jenazah dibawa langsung dengan mobil ambulans menuju tempat pemakaman COVID-19 di Jakarta. 1964 021 11 984 031 002. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan reporter TV One Anggia Ebony yang berada di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ebony, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Anate Alita dan pemirsa, kabar duka datang dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta di mana siang ini Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah menghembuskan nafas terakhirnya tadi tepat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Di mana Kadinkes DKI Jakarta, Widya Astuti juga tadi sudah mengkonfirmasi bahwa Saifullah meninggal dunia akibat terpapar COVID, tepatnya akibat kerusakan pada jaringan paru akibat infeksi COVID-19 sehingga menyebabkan gagal nafas yang tidak dapat diperbaiki. Nah, kalau kondisi saat ini, Ana dan pemirsa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kurang lebih baru saja jenazah dibawa untuk dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta tahun 2004 sampai 2008. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 sampai 2009. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan 2010. Wali Kota Jakarta Pusat tahun 2010 sampai 2014. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan 2020 hari ini. Riwayat keluarga: Hajah Rusmiati sebagai istri, Fatwa Arifah sebagai anak pertama, Islah Mutakin sebagai anak kedua, Mutia Khairani sebagai anak ketiga, Muhammad Saifur Rahman sebagai anak keempat. Riwayat penghargaan: nama penghargaan Satya Lencana Karya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 1994. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden tahun 2024. Saya ulangi, tahun 2004. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Penghargaan masa kerja 15 tahun dari Gubernur DKI Jakarta tahun 1999. Penghargaan masa kerja 20 tahun dari Gubernur DKI Jakarta tahun 2004. Penghargaan masa kerja 30 tahun dari Gubernur DKI Jakarta tahun 2014. Selesai. Sambutan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siang ini keluarga besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan seorang pemimpin terbaiknya. Allah yarham
Bapak Saifullah adalah pribadi baik, pekerja keras, orang yang selalu mengutamakan untuk menyelesaikan semua tugas yang diembankan kepadanya. Siang hari ini saya bersama Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Ketua, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran keluarga besar Pemprov merasakan kehilangan yang amat mendalam. Hari Senin minggu yang lalu, di tengah sidang paripurna DPRD, Bapak Saifullah mengirimkan sebuah teks. Pak Gub, saya mohon izin pamit karena kurang enak badan. Hari Selasa dalam sebuah rapat saya sampaikan, dalam pengalaman saya bekerja bersama Pak Sekda, tidak pernah beliau izin pamit karena sakit. Hari itu beliau pamit, dan kemudian beberapa hari kemudian mengalami perawatan. Hingga akhirnya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang memanggilnya pulang pada pukul 12.55 tadi siang. Almarhum Bapak Saifullah adalah seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, seorang teladan. Di samping kanan saya, keluarga Bapak Saifullah menjadi bukti anak-anaknya yang terdidik, anak-anak yang soleh, istri yang taat, seorang ustazah yang dikenal baik di masyarakatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama 6 bulan lebih kita bergumul berhadapan dengan COVID, dan Pak Sekda adalah salah satu yang setiap hari, setiap waktu bekerja siang malam bersama kita semua untuk memerangi wabah COVID ini, untuk melindungi keselamatan warga Jakarta. Tanpa kita pernah menduga, tanpa pernah kita membayangkan, Allahyarham terpapar, dan kemudian Yang Maha Kuasa memanggilnya pulang. Kita semua doakan dan kita semua percaya bahwa Pak Sekda sebagai pribadi yang amat dekat dengan kita semua, insyaallah beliau husnul khatimah, dan insyaallah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dan semua yang pernah dikerjakannya di Jakarta ini insyaallah akan jadi catatan amal soleh, catatan amal jariah yang akan mengantarkan pahala tanpa henti pada almarhum. Dan bagi kita semua, Pak Sekda meninggalkan keteladanan. Pak Sekda meninggalkan kesan yang luar biasa bagi sebagian kita, bagi hampir semua kita. Ini bukan sekedar kolega, bukan sekedar teman kerja. Pak Sekda sudah sahabat, dan bagi yang junior sering dipandang sebagai ayah. Tanggung jawab kita sekarang meneruskan yang telah beliau kerjakan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah almarhum torehkan di balai kota ini, di Pemprov DKI Jakarta. Sambil kita ingat bahwa semua kita satu saat akan mengalami kematian. Kita jalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya.
Kita pegang amanat ini dengan setinggi-tingginya. Insya Allah kita terlindungi, dan kita doakan seluruh warga Jakarta insya Allah segera terbebas dari wabah COVID. Pesan kepada semua, mari kita jaga kedisiplinan, mari kita serius, bahwa ini bukan sesuatu yang ringan, ini sesuatu yang perlu penanganan, perlu keseriusan dari setiap pribadi kita. Insya Allah kembalinya Pak Sekda ke rahmatullah akan menjadi catatan bersejarah bagi Jakarta, bahwa ketika kita menghadapi COVID ini, seorang pejuang yang tulus ikhlas, seorang yang menghabiskan waktu siang malam ikut memerangi, juga menjadi bagian dari yang harus berpulang. Sekali lagi, saya mohon kepada semua, doakan dan sempatkan untuk sholat gaib pada seluruh rumah ibadah di Jakarta. Selenggarakan sholat gaib untuk Pak Sekda, dan bagi yang beragama berbeda, selenggarakan di tempat ibadahnya masing-masing doa khusus untuk Pak Sekda. Mari kita tunjukkan kepada semua bahwa kita tidak ingin kejadian ini berulang pada pribadi-pribadi lain di Jakarta. Selamat jalan putra terbaik Jakarta. Selamat kembali ke rahmatullah. Kami percaya tempatmu terhormat, tempatmu mulia, tempatmu tertinggi, dan insya Allah kota ini akan terus mengirimkan pahala tanpa henti padamu atas seluruh amal jariahmu di kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa dengan mengawali suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Syaifullah bin Haji Madali, yang mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan summa ila arwahi Bapak Syaifullah bin Haji Madali. Sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ma'bud. Allahumma salli wa sallim fil awalin, Allahumma salli wa sallim fil akhirin, wa sallim an sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma min kulli bala wa min kulli waba wa min kulli fasha wa min kulli munkar. Allahumma nur sifa qalbi tanzil asil hazim. Hidayatullah, nurullah, habiballah, qudratullah, jamilullah. Allahumma nur samsul qamar, Allahumma nur ya Rasulullah, mujud rahmatullah. Allahumma nur samawati wal ardi wasimil azim. Zat Allah, asma Allah, ab'alallah birahmatika ya rahman rahimin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Persiapan pelepasan jenazah. Pada jenazah almarhum Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Saifullah Sekda DKI Jakarta di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dihadiri oleh segenap pejabat Pemprov DKI Jakarta. Kepada almarhum tadi dari para gubernur yang sempat menjabat diberikan penghargaan masa kerja seperti penghargaan masa kerja 30 tahun dari gubernur tahun 2014. Saat ini mobil jenazah sudah meninggalkan Balai Kota DKI Jakarta. Almarhum Saifullah sebelumnya memiliki penyakit penyerta atau komorbid yakni asam lambung dan jantung selain terpapar COVID-19. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Saifullah Sekda DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Dihadiri oleh segenap pejabat Pemprov DKI Jakarta. Dan kepada almarhum dari para gubernur yang sempat menjabat diberikan penghargaan masa kerja. Seperti penghargaan masa kerja 30 tahun dari gubernur tahun 2014. Jenazah ini sudah dibawa dari Balai Kota ke rumah duka. Di mana untuk rumah duka, informasi yang kami dapatkan ataupun rencana almarhum Saifullah akan dimakamkan di Kampung Karang, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Yasin Idris yang berada di Balai Kota DKI Jakarta. Yasin, silakan dengan laporan Anda. Ya, baru saja pemirsa sekitar 5 menit yang lalu jenazah dari Sekda DKI Jakarta sudah menuju ke pemakaman untuk segera dimakamkan. Kita ketahui bersama bahwa jika seseorang meninggal dikarenakan kasus COVID-19, maka jenazah memang harus segera dimakamkan dan informasinya jenazah pun tidak akan dibawa ke rumah duka melainkan harus ke pemakaman tersebut. Nah, ini tadi baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan wawancara dengan media. Dia juga menyebutkan tadi sempat pada hari ini juga dilakukan pengecekan, terdapat satu eselon A2 juga didapati hasilnya positif dan sudah tidak melakukan kerja ke kantor lagi, melainkan sudah dilakukan isolasi, di mana kita ketahui bersama bahwa total saat ini untuk para pekerja yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini yang terdampak dengan COVID-19 kurang lebih ada sekitar 8 orang. Nah, jika saya ceritakan sedikit tadi mengenai suasana yang terdapat di halaman di depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta ini sangat emosional sekali. Banyak sekali semua karyawan yang tadinya bekerja dari kantor, sebagian ataupun 25%-nya ini untuk memberikan penghormatan, semuanya berbaris di depan halaman ini dengan tetap menjaga jarak. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini menangis, meneteskan air mata untuk melepas kepergian dari Sekda Pak Saifullah ini, karena tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pekerja yang ada di Pemprov DKI ini mengatakan memang pribadinya adalah sosok yang baik, bahkan setiap bertemu dengan juniornya maupun kolega yang ada di kantor ini, Saifullah sering sekali memberikan bermacam
jenis vitamin untuk mereka, tidak terkecuali siapapun yang bertemu dengan mereka selalu diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan meminum vitamin ini. Nah, hal lain juga yang kami dapatkan informasi dari pihak keluarga, istri dari Pak Saifullah tadi menitipkan pesan kepada masyarakat DKI Jakarta, khususnya tidak perlu untuk memberikan kiriman bunga duka ke keluarga mereka ataupun ke kediaman Saifullah, melainkan jika memang berniat untuk memberikan kiriman bunga ini dapat digunakan dengan cara menyedekahkan uang tersebut atas nama Saifullah sebagai salah satu bentuk untuk saling tolong-menolong di tengah masa COVID-19 ini, sehingga uangnya pun dapat bermanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kalau kita kembali lagi melihat jejak rekam dari Saifullah ini sebagai salah satu pekerja yang sudah 36 tahun berkecimpung di dunia pemerintahan DKI Jakarta ini, sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan atas prestasi dia. Nah, sedikit sisi lainnya juga tadi diceritakan oleh Anies Baswedan bahwa hampir setiap hari untuk menangani kasus COVID-19 ini mereka bekerja secara bersama-sama, kemudian dalam seminggu 7 hari 24 jam tidak terlepas dari yang namanya koordinasi. Bahkan pada saat Saifullah ini sudah sakit pada hari Jumat 2 minggu yang lalu, sempat ingin tetap datang pada acara rapat paripurna dengan DPRD, namun dikarenakan kondisi yang sudah tidak fit, dia meminta izin untuk tidak melanjutkan rapat tersebut. Dan Anies mengatakan dari selama mereka bekerja bersama-sama, baru kali pertama itu Saifullah ini meminta izin dikarenakan sakit ini, mencerminkan bagaimana profesionalitas dari seorang Saifullah ini. Nah, rencananya juga nanti tidak akan ada juga kegiatan ataupun seperti tahlilan ataupun pengajian di rumah duka ini untuk menghindari di tengah masa COVID, apalagi saat ini masih memasuki dalam PSBB jilid 2, di mana untuk semua protokol kesehatan semakin diperketat. Dan Anies pun menghimbau kepada warga DKI Jakarta untuk melakukan sholat gaib, maksud saya masing-masing secara sendiri-sendiri, baik itu di rumah maupun di masjid sekitar rumah-rumah masyarakat DKI Jakarta, sehingga tidak perlu berkumpul ataupun mendatangi rumah duka ini. Anak Yasin Idris langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Dan pemirsa, kabar pandemi corona masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.